Saat pertama kali membuka halaman pendaftaran SPMB jenjang SMA, calon murid akan diarahkan ke tampilan awal sistem pendaftaran. Pada halaman ini tersedia beberapa pilihan jalur pendaftaran yang dikelompokkan menjadi 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, sedangkan tahap kedua adalah jalur domisili. Untuk calon murid yang ingin mendaftar melalui jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, silakan memilih menu jalur afirmasi, kemudian pilih subjalur keluarga ekonomi tidak mampu. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan memiliki dokumen pendukung sesuai ketentuan, seperti KKS, KIP, atau surat keterangan DTSEN Desil 1-4 dari Dinas Sosial. Setelah memilih jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, calon murid akan masuk ke halaman informasi jalur. Pada halaman ini, calon murid dapat membaca informasi mengenai alur pendaftaran, persyaratan dokumen, ketentuan pilihan sekolah, serta informasi penting lainnya sebelum melanjutkan proses pendaftaran. Untuk mulai melakukan pendaftaran, klik tombol daftarkan murid. Setelah itu, calon murid akan diminta mengisi data awal pendaftaran. Data yang perlu diisi meliputi NISN, sekolah asal, wilayah sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulus, dan kode keamanan yang tampil pada sistem. Pada bagian sekolah asal, calon murid perlu memilih apakah sekolah asal berada dalam wilayah Provinsi Bali atau luar wilayah Provinsi Bali. Pilih sesuai kondisi sebenarnya. Jika calon murid berasal dari SMP di Bali, pilih dalam wilayah Provinsi Bali. Jika berasal dari luar Bali, pilih luar wilayah Provinsi Bali. Setelah semua data awal diisi, periksa kembali NISN, jenis lulusan, tahun lulus, sekolah asal, dan kode keamanan. Jika sudah benar, klik tombol selanjutnya. Pada tampilan berikutnya, sistem akan menampilkan halaman biodata dan alamat. Pada bagian biodata, calon murid perlu memeriksa data diri yang muncul pada sistem, seperti nama calon murid, NISN, sekolah asal, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta data identitas lain yang tersedia. Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki. Pada bagian alamat, calon murid perlu melengkapi alamat sesuai kartu keluarga. Data alamat yang perlu diperhatikan meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, alamat lengkap, serta titik koordinat alamat apabila tersedia pada sistem. Calon murid dapat menyesuaikan titik lokasi pada peta agar alamat tempat tinggal terbaca dengan benar. Setelah seluruh biodata dan alamat selesai diperiksa, klik selanjutnya. Berikutnya, calon murid akan masuk ke halaman data nilai TKA murid. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan nilai TKA Matematika 2026, TKA Bahasa Indonesia 2026, dan total nilai TKA 2026. Nilai TKA yang muncul merupakan nilai berdasarkan database Pusdatin. Jika nilai yang muncul tidak sama dengan SHTKA yang dimiliki, maka calon murid dapat menyesuaikan nilai tersebut sesuai dengan SHTKA. Namun, jika calon murid merupakan lulusan bukan tahun 2026 atau tidak memiliki SHTKA, maka nilai dapat diisikan angka 0 sesuai petunjuk pada sistem. Masih pada halaman yang sama, calon murid juga diminta mengisi informasi desil 1-4 dari Dinas Sosial. Pada bagian ini, calon murid memilih salah satu dokumen pendukung keluarga ekonomi tidak mampu, yaitu keterangan DTSEN Desil 1-4 dari Dinas Sosial, KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Perlu diperhatikan bahwa calon murid cukup memilih salah satu dari dokumen tersebut sesuai dokumen yang dimiliki dan masih berlaku. Selanjutnya, calon murid mengisi data nomor HP. Isikan nomor HP calon murid dan nomor HP orang tua atau wali murid yang aktif.
Nomor ini penting karena digunakan untuk kebutuhan informasi tambahan dan komunikasi selama proses SPMB online. Setelah semua data pada halaman ini selesai diisi dan diperiksa, klik selanjutnya. Pada menu berikutnya, calon murid akan diminta mengisi data nilai rapor. Nilai rapor yang dimasukkan adalah nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 5. Pada sistem, data tersebut biasanya ditampilkan berurutan mulai dari kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, sampai kelas 9 semester 1. Masukkan nilai setiap mata pelajaran dengan teliti sesuai surat keterangan akumulasi nilai rapor atau dokumen rapor yang dimiliki. Pastikan tidak ada nilai yang tertukar antar mata pelajaran maupun antar semester. Setelah seluruh nilai selesai diisi, periksa kembali data nilai rapor. Jika sudah benar, klik selanjutnya. Tahap berikutnya adalah mengunggah berkas pendaftaran. Pada bagian berkas persyaratan umum, calon murid mengunggah akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau surat keterangan lulus SMP, serta surat pernyataan orang tua, wali. Pastikan file yang diunggah jelas, terbaca, dan sesuai ketentuan sistem. Format file yang diperbolehkan adalah PDF, JPG, JPEG, atau PNG, dengan ukuran minimal 10 kilobita dan maksimal 1 megabita untuk masing-masing berkas umum. Selanjutnya, pada bagian berkas persyaratan khusus, calon murid mengunggah kartu keluarga, SHTKA atau sertifikat hasil tes kemampuan akademik, surat keterangan akumulasi nilai rapor semester 1-5, serta salah satu bukti keluarga ekonomi tidak mampu, yaitu KKS, KIP, atau surat keterangan DTSEN Desil 1-4 dari Dinas Sosial. Pada bagian kartu keluarga, jika calon murid mengalami perubahan KK, maka unggah juga KK lama sesuai kebutuhan sistem. Jika KK hilang, calon murid dapat mengunggah surat keterangan dari kepolisian. Untuk berkas SHTKA, KK, KK lama, surat kehilangan, serta bukti KKS, KIP, atau DTSEN, ukuran file maksimal 1 megabita. Khusus surat keterangan akumulasi nilai rapor, ukuran file dapat lebih besar sesuai ketentuan sistem, yaitu maksimal sekitar 3,95 megabita. Pastikan setiap berkas diunggah pada kolom yang sesuai. Berkas yang memiliki tanda bintang berarti wajib diunggah. Jika tidak ada tanda bintang, maka berkas tersebut bersifat tambahan atau disesuaikan dengan kondisi calon murid. Setelah semua dokumen diunggah dengan benar, klik selanjutnya. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman pilihan sekolah. Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu jenjang SMA, calon murid wajib memilih minimal 2 SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan. Pilih sekolah dengan cermat sesuai wilayah penerimaan dan sesuai pilihan yang tersedia pada sistem. Untuk menambahkan pilihan sekolah, klik tombol tambah pilihan sekolah, kemudian pilih nama sekolah yang diinginkan. Setelah pilihan sekolah selesai, klik selanjutnya. Pada halaman berikutnya, sistem akan menampilkan konfirmasi pilihan sekolah. Periksa kembali sekolah yang telah dipilih. Jika pilihan belum sesuai, calon murid dapat kembali dan memperbaiki pilihan. Jika pilihan sekolah sudah benar dan yakin, klik tombol "Ya", lanjutkan. Tahap terakhir adalah halaman konfirmasi data. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput, mulai dari data awal, biodata, alamat, nilai TKA, informasi desil atau dokumen ekonomi tidak mampu, nomor HP, nilai rapor, berkas yang diunggah, hingga pilihan sekolah. Calon murid wajib memeriksa kembali seluruh data dengan teliti sebelum menyimpan pendaftaran. Jika masih ada data yang belum sesuai, klik tombol kembali untuk memperbaiki. Namun, jika seluruh data sudah benar dan final, centang kotak pernyataan bahwa seluruh data dan dokumen yang diunggah adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah itu, klik tombol simpan. Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Jika sudah yakin, klik ya, yakin. Apabila proses berhasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa calon murid telah berhasil mendaftar sebagai peserta SPMB Online 2026. Setelah itu, calon murid wajib mencetak atau menyimpan bukti ajuan pendaftaran dengan menekan tombol cetak ajuan pendaftaran. Untuk memantau status pendaftaran, calon murid dapat menyalin nomor peserta yang tercantum pada bukti ajuan pendaftaran. Nomor peserta tersebut dapat digunakan pada kolom pencarian di halaman utama untuk melihat status pendaftaran secara berkala. Demikian alur pendaftaran SPMB jenjang SMA melalui jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Pastikan seluruh data diisi dengan benar, dokumen diunggah sesuai ketentuan, dan pilihan sekolah sudah sesuai wilayah penerimaan. Selalu pantau informasi resmi melalui laman SPMB agar tidak melewatkan jadwal dan pengumuman penting.